Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa hasil sidang kasasi dari Verdi Sambo beserta Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf itu sudah kita dapatkan di media, tetapi kita masih belum mendapatkan secara clear apakah alasannya kenapa dari sidang kasasi ini tidak ada penolakan, tetapi ada perubahan untuk hukumannya. Ini kita pengen tahu alasan secara logikanya apa. Karena kan kalau kita lihat dari keempat narapidana ini, Verdi Sambo dari yang awalnya adalah hukuman mati menjadi seumur hidup, kemudian Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara, sementara Ricky Rizal dari 15 ya itu menjadi Ricky Rizal dari 13 menjadi ke 8 tahun dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Ini kita penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Karena kalau kita lihat ada sejumlah keterangan bahkan dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam juga sepertinya memberikan kode apa yang sebenarnya terjadi. Ada juga keterangan dari pakar hukum pidana Ibnu Nugroho yang juga mewanti-wanti bahwa jangan sampai, karena ada salah satu namanya juga undang-undang teman-teman ini adalah permainan kata-kata, permainan A, B, C, dan D yang dugaannya bahwa ada salah satu aturan di undang-undang kalau seandainya seseorang yang terkena hukuman seumur hidup sudah menjalani hukuman 15 tahun itu bisa diajukan nanti gerasi adalah menjadi 20 tahun. Ini adalah salah satu hal potensi yang kemungkinan besar juga akan diperjuangkan dari pihaknya Verdi Sambo. Tetapi coba kita bahas satu persatu adalah mengenai keterangan dari Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prinsip hukum yang peradilan terbuka untuk umum ini sepertinya tidak terjadi di proses MA ini atau Mahkamah Agung di sidang kasasi. Kalau kita perhatikan dalam sidang yang pertama di pengadilan negeri ataupun juga sidang banding di pengadilan tinggi, itu kan kita bisa melihat ya jadwalnya kapan, bahkan juga untuk sidangnya disiarkan secara langsung pada umumnya. Tetapi apa yang terjadi dengan kasasi? Dari pakar hukum pidana ini mengatakan bahwa sebenarnya sudah terbuka kasus ini untuk di tahapan kasasi, tetapi terbukanya hanya untuk anggota aja. Kita kan dikejutkan, dikagetkan tiba-tiba bahwa sekarang ada keterangan, ada penyunatan hukuman untuk keempat terdakwa tersebut. Kalau untuk masalah yang pertama mengenai Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, memang dari awal banyak ahli hukum yang sudah memperkirakan ini akan terjadi karena the nature dari hukumannya itu memang kayaknya sudah out of date ya untuk di dunia, nggak hanya di Indonesia. Karena memang melihat kecenderungannya untuk penghapusan hukuman mati. Dan itu memang suka tidak suka, ini adalah bagian yang aku menduga sangat kuat ya memang the nature-nya seperti ini, bukan cuma terjadi dengan Sambo. Bahkan juga dikatakan di sini menurut Ibnu Nugroho itu ada ratusan loh terpidana yang mengantri untuk dieksekusi mati tetapi belum dilakukan ya karena memang nggak cuma Sambo tapi banyak terpidana lainnya juga yang mengalami hal ini. Makanya aku sih tidak terlalu kaget dengan hasil untuk Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Tetapi yang ngebuat kaget adalah untuk Putri Chandrawati. Apa yang menjadi alasan dari seorang Putri Chandrawati yang awalnya divonis 20 tahun, baik itu di tingkat pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi, kok sekarang malah menjadi 10 tahun. Dan juga Kuat Ma'ruf, juga Ricky Rizal. Bahkan kan ada salah satu statement dari pakar hukum pidana ini mengatakan bahwa salah satu pertimbangan menurut analisanya beliau adalah ada kata-kata yang merubah dari turut serta menjadi bersama-sama. Kalau turut serta itu kan identik dengan relasi kuasa, tetapi kenapa kalau sekarang menjadi bersama-sama, hukumannya itu nggak sama antara Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga semua terdakwanya. Ini apa sih penjelasannya? Kita pengen tahu logikanya apa. Dalam sidang kasasi ini biasanya hakimnya ada 3, tetapi ini hakimnya ada 5. Dan ada 2 hakim yang mengatakan bahwa mereka menyetujui yang PT dan juga PN, tetapi 3 lainnya yang setuju dengan perubahan. Artinya ada voting, ya mereka kalah lah dalam jumlah suara ini. Kemudian keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan juga linier dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana bahwa aturan terbaru di hukum Indonesia
jaksa itu sudah tidak bisa lagi mengajukan PK atau peninjauan kembali. Sebenarnya ini tahapannya sudah paling tinggi dalam proses hukum, sudah ingkrah ya. Sebentar lagi juga akan ingkrah. Tetapi sebenarnya kalau dalam ya masih ada satu tahapan adalah PK peninjauan kembali. Tetapi dengan aturan terbaru bahwa kejaksaan tidak bisa mengajukan PK, yang bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali itu hanyalah terpidana atau ahli warisnya. Tetapi kita juga tahu sebagian ahli dari hukum pidana mengatakan bahwa kalau peninjauan kembali itu ya sama sih, semuanya akan di cross check dari awal sampai akhir, tetapi biasanya hukumannya itu tidak boleh melebihi hukuman yang diberikan atau vonis yang diberikan pada saat sidang yang terakhir, yaitu adalah sidang kasasi. Artinya kalau Ferdy Sambo udah seumur hidup, pada saat PK nanti, ya maksimalnya udah seumur hidup, nggak bisa lagi lebih dari seumur hidup, tetapi masih bisa menjadi 20 tahun, atau bahkan mungkin cuma 10 tahun. Begitupun juga dengan terdakwa lainnya mendapatkan hukuman angka, mereka sudah nggak bisa lagi mendapatkan hukuman lebih dari 10 tahun, lebih dari 8 tahun, lebih dari 10 tahun, dari PC, RR, dan juga KM, mereka akan mendapatkan yang di bawah yang telah diputuskan dari kasasi. Ini yang menurut aku makanya Pak Mahfud MD bilang begini bahwa PK itu memang sudah nggak bisa lagi diajukan oleh kejaksaan, tetapi kita harus mengawasi jangan sampai ada permainan gitu. Permainan di sini Pak Mahfud MD berkali-kali menegaskan karena beliau kan juga termasuk salah satu tokoh yang sangat mengawal kasus Ferdy Sambo ini. Bahkan waktu ada beberapa putusan misalnya untuk Barada Richard Eliezer yang divonis saat itu, Pak Mahfud MD pun juga memposting di Instagramnya dengan tegas mengatakan A, B, C, dan D yang intinya adalah pro dan setuju dengan apa yang telah diputuskan hakim pada saat di PN dan juga PT. Tetapi karena beliau ngerti hukum, PK itu udah tahapan paling akhir dan pemerintah atau negara sudah nggak bisa ikut campur lagi. Ini adalah sudah yang paling maksimal dilakukannya. Tapi mengenai hukuman angka, teman-teman, hukuman yang bukan angka, menurut Pak Mahfud MD itu tidak ada remisi. Nah, ini juga aku bingung nih. Ada salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa kalau hukuman seperti seumur hidup, itu masih bisa diturunkan nanti kalau mendapatkan ya kelakuan baik mungkin, atau bisa mendapatkan gerasi dari presiden, itu bisa menjadi setelah 15 tahun dijalani hukuman seumur hidup, itu bisa mengajukan gerasi dan bisa menjadi 20 tahun, artinya menjalani sisanya adalah sekitar 5 tahun. Nah, ini juga dalam tanda kutip ada yang linear, ada yang berbeda. Mahfud MD mengatakan bahwa hukuman yang angka itu tidak ada remisi, makanya jangan sampai ada permainan. Angka itu bisa dikurangi tiap tahun untuk remisi, tetapi untuk hukuman yang huruf seperti hukuman mati atau hukuman seumur hidup hanya bisa dilakukan gerasi. Gerasi itu adalah pemohonan ke presiden, mohon maaf sama presiden. Ini juga tergantung siapa presidennya. Kan sekarang apakah aturannya, kan let's say anggap saja bahwa Ferdy Sambo yang mendapatkan hukuman seumur hidup baru bisa mengajukan gerasi setelah menjalani kurungan selama 15 tahun. Kita nggak tahu 3 periode lagi nanti siapakah presidennya. Dialah yang akan menjadi penentunya. Kalau sekarang Ferdy Sambo, aku lupa usianya berapa, mungkin sudah menjelang 50 atau 40-an, ya 15 tahun lagi nanti sudah sekitar 60-an juga ya. Jadi Ferdy Sambo juga sudah cukup tua. Tetapi Mahfud MD ada satu statement yang ngebuat aku kayaknya ngasih kode ke masyarakat bahwa ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Persoalan hukum di negara kita masih banyak dan negara sudah nggak bisa lagi ikut campur. Apakah ini salah satu indikasi bahwa ya udahlah, menurut Pak Mahfud MD ini yang sudah bisa kita maksimal kita lakukan. Jadi masih ada tahapan terakhir adalah peninjauan kembali yang mengajukannya ya adalah para terdakwa, narapidana, ataupun juga dari keluarga Brigadir Joshua. Tetapi ini sudah ada plafonnya, hasil putusan yang terbaru ini itu adalah maksimalnya. Nggak boleh dalam PK nanti itu akan mendapatkan yang lebih tinggi dari yang sudah diputuskan. Artinya ini sistem peradilan kita, I don't know ini adalah sebuah kebetulan atau seperti apa, yang paling diuntungkan adalah para terdakwanya atau narapidananya. Kan tidak ada, seandainya gitu di peninjauan kembali itu tidak ada batas atas bahwa keputusan dari sidang yang terakhir itu adalah menjadi batas atasnya. Kalau seandainya bisa lebih atau kurang,
itu menurut aku akan jadi fair. Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Beberapa dari pakar hukum pidana mengatakan, ya itu sudah batas atasnya. Jadi hukuman Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, itu adalah yang sekarang adalah yang maksimal. Dan aku yakin mereka akan mengajukan PK, mereka hanya akan, seandainya itu mereka berhasil, mereka akan mendapatkan pengurangan. Mereka tidak akan mendapatkan tambahan lagi. Oke. Sedih sekali ya teman-teman, tetapi jujur secara pribadi ada satu statement dari Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana yang mengatakan begini, harusnya hukum itu adalah memberikan efek jera. Let's say anggap saja bahwa Verdi Sambo tetap diberikan hukuman mati, tetapi nanti karena ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa seseorang sebelum dilakukan eksekusi ada jaraknya adalah sekitar 10 tahun, dan jika berkelakuan baik maka akan dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Harusnya menurut Ibnu Nugroho ya udah kita ikuti aja itu, karena biar ada efek jera dari kasus yang begitu masif yang telah dilakukan oleh Verdi Sambo dan juga kawan-kawan Putri Chandrawati. Nah, banyak yang mengkritik juga, Putri Chandrawati kok hanya bisa 10 tahun ya dari 20 tahun. Padahal dari berbagai macam awal kronologi kasus ini, dia adalah yang menjadi penyebab. Kronologi yang pertama yang merupakan kebohongan, dia mengatakan bahwa PC itu dibegitukan nama Brigadir Joshua. Akhirnya dianulir, saya berbohong, A, B, C, dan D. Nah, ini yang jadi aneh, kenapa dia lebih rendah dibandingkan sama Kuat Ma'ruf. Padahal Kuat Ma'ruf itu, ya kita tahu di selama persidangan dia mengatakan, saya itu nggak tahu apa-apa, saya baru bergabung setelah beberapa tahun cuti gara-gara COVID. Tetapi justru malah dia yang lebih tinggi dibandingkan Putri Chandrawati. Ini ada apa? Adakah permainan? Pak Mahfud MD mengatakan kita harus menjaga dan mengawal agar tidak ada permainan, tetapi ini adalah sudah langkah yang paling puncak, terakhir yang bisa dilakukan oleh negara. Selanjutnya adalah dari ya ahli waris dari keluarga Brigadir Joshua, apakah mereka akan mengajukan PK atau tidak. Jadi kalau keluarga Brigadir Joshua yang aku tangkap ya, seandainya mereka mengajukan PK, ya artinya mereka berusaha untuk mempertahankan putusan yang baru kita dapatkan ini dengan masing-masing hukuman baru tersebut. Tetapi yang akan diuntungkan adalah timnya Sambo, PC, dan lainnya, karena mereka mengajukan PK untuk berjuang mendapatkan yang lebih rendah dari putusan yang ada di kasasi ini. Oke, aku tahu banyak yang sedih, jujur aku juga termasuk yang kaget. Kagetnya tuh, ya banyak yang bilang kita tuh kagetnya karena prosesnya kok tiba-tiba. Menurut aku sih walaupun prosesnya tiba-tiba, asalkan keputusannya juga vonisnya mungkin sama, atau let's say Verdi Sambo tidak jadi hukuman mati tapi seumur hidup, tetapi PC, KM, dan RR tetap dengan hukuman yang lama, aku yakin penolakannya tidak akan sebesar ini. Tetapi menurut aku, kenapa ini menjadi penolakan yang luar biasa dari masyarakat heboh? Karena adalah masalah PC itu dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Belum ini ya, seperti kalian tahu kan, ada sistem remisi di Indonesia. Remisi Natalan, remisi Tahun Baru, remisi Lebaran, dan tetek bengek lainnya dari 10 tahun mungkin hanya menjadi 6 tahun atau 5 tahun. Ricky Rizal pun dari 8 tahun mungkin hanya menjadi 4 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 10 tahun mungkin hanya menjalani sekitar 5 tahun juga. Sebegitu murahnya kah harga yang harus dibayar dari kerusakan yang telah ditimbulkan dari kasus ini, ataupun juga nyawa seorang polisi kecil Brigadir Joshua? Ini benar-benar ngebuat kita speechless, teman-teman. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus dari Brigadir Joshua yang sepertinya kita di-prank gitu ya, masyarakat di-prank. Pengadilan negeri, wah banyak yang bersorak gembira. Pengadilan tinggi, kita juga bersorak. Tapi tiba-tiba di tahapan akhir, kita semuanya kayak di-prank gitu. Sia-sia kesannya semua perjuangan yang telah dilakukan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.